Bulan Ramadan merupakan bulan yang suci, seperti embun pagi yang membasahi di kala pagi. Ia datang sebagai penyejuk yang akan membersihkan jiwa dari segala dosa. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat SIM TV. Kembali lagi di SIM TV bersama saya Raya di Edutainment, Education Entertainment. Selamat datang. Anda menyaksikan episode kedua Edutainment edisi Ramadan. Audio Jungle. Wah, udah minggu kedua aja nih. Gimana nih teman-teman puasanya? Masih lancar dong? Harusnya sih masih lancar sampai bulan Ramadan ini berakhir. Nah, di episode kedua ini kita akan membahas buah yang identik dengan bulan Ramadan. Ayo teman-teman, kira-kira apa ya? Iya, betul banget. Kali ini kita akan membahas kandungan dan gizi buah kurma. Teman-teman pernah berpikir nggak sih, apa sih kandungan dan gizi buah kurma sehingga kita dianjurkan untuk berbuka puasa dengan buah kurma? Nah, oleh karena itu kita akan membahas kandungan dan gizi buah kurma oleh tamu kita, yaitu Ibu Nurul Ulfa. Selamat datang Ibu di Edutainment edisi Ramadan. Terima kasih sudah mengundang Ibu untuk mengisi di acara ini untuk sharing bersama. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Ibu, alangkah baiknya Ibu perkenalan dulu nih. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ulfa, biasa disapa Ibu Ulfa. Saya guru di Sekolah Indonesia guru di SMP Sekolah Indonesia Mekah. Saya mengajar di mata pelajaran IPA. Mungkin itu saja. Pertama-tama nih Bu, kita perkenalan dulu nih sama buah kurma. Bisa tolong dijelaskan nggak sih Bu, kurma ini termasuk ke dalam jenis buah apa? Dan apa saja kandungan dari kurma ini sehingga kita dianjurkan berbuka puasa dengan buah kurma? Oke, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ya, Masya Allah. Berbicara tentang buah kurma ya, buah kurma itu sangat menarik untuk dibahas. Pertama, kalau kita sandarkan dari agama kita sendiri di dalam Islam ya, bahkan sampai disunahkan ketika kita disunahkan berbuka puasa dengan kurma. Jadi kurma kalau di dalam IPA itu masuk ke dalam kelompok palem ya, buah palem di mana dia adalah buah yang tergolong dalam monokotil ya, berkeping satu. Ya. Kemudian kalau berbicara dari kandungan, ya, kurma itu buah yang syarat akan nutrisi. Ya. Jadi buah kurma kandungan nutrisinya itu sangat banyak. Bahkan kalau misalnya kita bilang kurma adalah buah dengan 1000 manfaat, mungkin tidak cukup ya. Kurma itu bermanfaat dari batangnya, kemudian dari daunnya, buahnya apalagi, terlebih-lebih lagi buahnya. Fokus kepada buahnya ya, fokus kepada buah kurma. Kurma itu secara nutrisi dia mengandung banyak mineral, kemudian dia mengandung mineralnya itu seperti potasium ya, dan dia rendah sodium, kemudian dia vitaminnya juga B kompleksnya tinggi, B12, kemudian juga vitamin A-nya ada, vitamin C ada tapi sedikit, kemudian juga dia mengandung fiber ya, serat, di mana kita membutuhkan serat untuk pencernaan. Jadi tidak akan cukup satu hari untuk membahas tentang apa yang terkandung di dalam buah kurma. Intinya buah kurma itu Allah menciptakan buah kurma dengan sejuta manfaat ya, yang dimana tinggal kitanya bagaimana memanfaatkannya dengan cara yang tepat. Baik Bu, selanjutnya kurma ini kan ada berbagai jenis Bu. Apakah semua jenis kurma memiliki kandungan dan khasiat yang sama? Dan untuk kandungan kurma ini dominannya paling banyak ke apa ya Bu? Oke, kurma ya, kita yang tinggal di Timur Tengah seperti di Arab Saudi ini banyak mengenal jenis-jenis kurma. Yang paling banyak yang paling dominan yang tidak ditemukan di tempat lain ya, kurma Madinah itu adalah ajwa ya. Kita di sini
kaya akan kurma, tapi banyak di antara kita yang kurang, ada banyak yang tidak menyukai kurma juga ya, karena katanya yang terlalu manis lah dan lain-lainnya, alasan-alasan seperti itu. Tapi pada dasarnya kurma secara garis besar jenis apapun, mau dia sukari, mau dia ajwa, mau dia majdul itu ya yang kita kenal di sekitar sini, atau safawi, rata-rata kandungannya secara garis besar itu sama. Yang membedakannya itu adalah beratnya, kandungan kalori di dalam timbangannya. Artinya tuh gini, untuk kurma-kurma dengan takaran sedang, maksudnya ukurannya ya, misalnya ajwa kan kita mengenal ajwa ada yang kecil-kecil, ada yang agak besar. Sementara majdul itu besar ya, takarannya 2 kurma ajwa itu satu majdul ya. Kalau misalnya kita lihat gramasinya. Patokan utama kita di dalam kurma, informasi tentang kurma itu adalah di dalam 100 gram kurma itu setara dengan 300 kalori. 300 kalori kalau kita bahasa sederhananya, 300 kalori itu kita dapatkan dari 1 piring nasi yang ukurannya kira-kira sebesar burger itu loh, roti burger. Nah, nasi sebesar itu ditakar di dalam piring itu kalorinya setara dengan 4 atau 5 biji kurma ajwa atau 2-3 biji kurma majdul. Nah, jadi takaran kalorinya yang berbeda. Kalau nutrisinya hampir sama rata-rata. Dia tinggi potasium, di mana potasium itu sangat bermanfaat untuk sirkulasi darah ya, maksudnya peredaran darah gitu. Jadi untuk orang-orang dengan hipertensi, dengan gejala-gejala penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit yang menyerang sistem sirkulasi darah itu sangat bagus sekali, Pak. Apakah kurma memiliki efek samping atau dapat berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan? Oke, apakah kurma memiliki efek samping jika dikonsumsi secara berlebihan? Oke, terima kasih. Itu yang sering kali kita dengar itu ya, orang-orang yang mungkin juga bagian dari skenario di mana banyak yang menyatakan kurma tidak boleh dikonsumsi oleh orang dengan penyakit ini, kurma tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang mengalami ini dan itu ya. Nah, sebenarnya ya, apapun, tidak usah kurma, apapun yang ketika dikonsumsi dalam takaran yang tidak tepat atau berlebihan tentu tidak baik untuk tubuh. Misalnya ya, kita bilang kangkung itu mengandung vitamin K. Tapi kalau misalnya kamu mau makan sayur kangkung sampai sebakul, itu ya pasti nanti diare mungkin, atau orang mungkin ada yang sampai sakit perut gitu ya. Apapun yang berlebihan itu tidak pernah baik. Jadi sebermanfaat apapun ketika dikonsumsi dengan takaran yang tidak tepat atau dengan kata lain berlebihan, tentu saja itu tidak baik, nggak tepat gitu ya. Jadi yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman. Kita harus melihat takarannya. Selanjutnya Bu, untuk kurma ini apakah ada masa kadaluarsanya dan biasanya ditandai oleh apa Bu jika kurma ini sudah tidak layak untuk dimakan? Oke. Kurma karena dia mengandung kadar gula yang tinggi, sebenarnya dia juga secara langsung bisa dikatakan memiliki antibakteri. Ya, makanya jarang kurma itu diberikan pengawet, nggak ada. Ada mungkin orang-orang tertentu yang membuat kurma dengan pengawet, tapi tentu saja dengan tujuan yang belum pasti ya. Ketika kurma itu dijemur atau dikeringkan dengan kadar air yang tepat, itu sebenarnya dia akan tahan bertahun-tahun selama dia disimpan di tempat yang tidak lembab. Kan kita sudah belajar bahwasanya yang namanya tempat lembab itu kan tempat berkembang biaknya jamur. Nah, apakah kurma bisa mengalami kadaluarsa? Mungkin kalau kadaluarsa seperti makanan pabrikan di mana ada keterangan expired date, ya tentu saja tidak ya. Yang tepat itu adalah apakah dia masih layak konsumsi atau tidak layak konsumsi, itu adalah ketika misalnya ada nih kita nyimpennya nggak benar, tempat lembab tertutup, ya bisa saja mungkin tumbuh jamur di situ. Artinya kalau dia sudah berjamur ya berarti tidak layak dikonsumsi lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara
expired date karena dia bukan produk olahan dari pabrik, jadi tidak ada istilah expired date-nya itu. Selama itu tadi, selama dalam kondisi fisiknya dia masih layak untuk dikonsumsi, kalau bentuknya masih bagus, aromanya masih bagus atau masih normal. Kan ada juga misalnya karena dia tipe-tipe kurma yang basah, misalnya ya ada rutop yang kurma muda, rutop yang dibekukan, kalau tidak disimpan dengan baik, nanti dia terpapar panas, itu kan terfermentasi karena dia mengandung glukosa. Dia terfermentasi, otomatis karena terfermentasi dia jadi asam. Nah, munculnya asam ini nanti kecium dari baunya. Baunya itu sudah asam, berarti sudah tidak layak konsumsi. Kayak gitu. Jadi perhatikan saja baunya, kemudian cicipi sedikit, kalau masih rasanya tidak asam atau masih sama seperti di awal, ya berarti masih layak konsumsi. Dan pastinya kadang-kadang ada jamurnya juga, itu juga hati-hati. Wah, luar biasa sekali ya materi kali ini. Kita bisa tahu apa saja kandungan dan gizi yang terdapat pada buah kurma, sehingga kita dianjurkan untuk berbuka puasa dengan buah kurma. Terima kasih Ibu sudah memberikan penjelasan yang sangat baik. Dengan begini kita sudah sampai di penghujung acara Edutainment edisi Ramadan. Saya Ryan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.